Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini. Saya percaya satu minggu kita bisa jalani dan Tuhan sudah memberkati kita, menolong kita. Karena itu pada kesempatan ini mari di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita dan untuk mendengar dan diajar oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah dan di mana hari perhentian hari ini Tuhan berjanji memberkati segala ciptaan Tuhan termasuk kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami mau duduk dan mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami Bapa. Kendalikan pikiran hati kami, fokuskan kami pada pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu berkati. Kendalikan sehingga pesan Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan pada pagi hari dapat kami mengerti melalui tuntunan Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang berkati oleh Tuhan, mari kita akan belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah tema, kasihilah musuhmu. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi hari ini adalah kasihilah musuhmu. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 44, Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 dan 36, dan Markus pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan mengulanginya lagi. Dasar firman Tuhan kita pada pagi hari ada 3 bagian Alkitab firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44 dan Lukas pasal 6 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-36. Juga Markus pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan mari bersama-sama membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar sekali lagi dengan sebuah tema, satu tema, kasihilah musuhmu. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 44 berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bagian ayat firman Tuhan yang pertama dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Bagian firman Tuhan yang kedua, Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 sampai dengan ayat 36. Sekali lagi, bagian ayat firman Tuhan yang kedua, Lukas pasal 6 ayat 35 sampai dengan ayat yang 36. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ini dan membacanya bersama-sama, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-35-36 berbunyi demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharap belas kasihan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Maha yang tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat yang ke-36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bagian yang ketiga, ayat firman Tuhan, lagi kita akan membacanya, yaitu Markus 11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Bagian yang ketiga, mari kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat yang ke-25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya
bahwa berbicara tentang kasihilah musuhmu itu adalah perintah. Saya juga percaya pada pagi hari ini ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, mungkin kita juga pernah mendengar bahwa bagian ini pernah dihotbahkan. Mungkin hamba Tuhan yang berbeda. Tetapi mari kita melihat apa yang dimaksud bagian-bagian firman Tuhan ini. Kalau kita membaca ayat Matius pasal yang kelima, ayat 44, Lukas pasal 6, ayat 35 sampai 36, dan Markus pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26, kita melihat suatu benang merahnya. Di mana perintah Tuhan ini berulang kali, baik di Matius, Markus, dan Lukas, bagian firman Tuhan lain berulang kali disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat pengajaran dan khotbah di bukit. Dia menyampaikan kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus berbuat baik terhadap orang yang menyakitkan, mengecewakan kita. Saudara, dikatakan di sana, ini merupakan standar dari hidup kekristenan. Dikatakan di sana kalau kita perhatikan bahwa standar hidup kekristenan itu sangat berbeda dengan standar hidup dunia. Kalau standar hidup dunia dikatakan, balaslah kejahatan karena mereka berbuat jahat dengan kita. Dan kalau jika orang baik, maka orang itu baik, maka kita membalas kebaikannya. Firman Tuhan yang berbeda, secara khusus sebagai anak Tuhan, membedakan kita dengan dunia, dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan di sana mengajar kita membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan, kita mendoakan mereka, bahkan kita mengasihi mereka. Ini pengajaran Tuhan Yesus bagi kita semua. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mungkin kalau kita dipertanyakan, kita ditanya tentang bagian firman Tuhan ketiga teks yang kita baca. Dikatakan bagian firman Tuhan ini gampang atau tidak untuk dilakukan. Ya, Tuhan meminta kita untuk melakukannya. Mungkin sebagian orang Kristen berkata seperti ini. Ya memang mengucapkannya gampang, mengasihi musuh, mendoakan mereka itu gampang. Tetapi yang merasakan, yang dikecewakan itu, yang mendapat sakit hati itu, saya bukan Bapak yang menyampaikannya, yang merasakannya. Saudara, tetapi firman Tuhan menegaskan, mengingatkan kepada kita. Kita mengasihi orang yang membenci kita. Kita mengasihi orang yang mengecewakan kita. Mengapa orang tidak bisa mengasihi? Karena dalam kehidupannya, mereka berusaha untuk membalas tentang apa yang orang itu lakukan terhadapnya. Apa yang telah mereka lakukan mengecewakan kita. Ini yang membuat orang tidak bisa mengasihi dan mendoakan orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Akhir-akhir ini kita bisa bertemu dengan banyak orang yang menyimpan kepahitan hidup dengan orang lain. Bisa jadi menyimpan kepahitan hidup dengan pasangan hidupnya. Bisa jadi menyimpan kepahitan hidup dengan keluarga dan anak-anaknya. Bisa jadi akhir-akhir ini ada orang Kristen masih menyimpan kepahitan hidup dengan rekan-rekan sekerjanya, rekan-rekan sepelayanannya. Pertanyaannya bagi kita, masih adakah peluang bagi dalam hatinya sebagai anak Tuhan untuk mengasihi dan mendoakan musuhnya? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ingat dikatakan firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. Saya akan membacanya bagi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat yang ke-21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Standar yang firman Tuhan inginkan bagi kita adalah ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, tetapi kita harus juga mengasihi orang yang saudara kita. Itu berarti standar mengasihi Allah, standarnya ada di sekitar kita. Jika kita masih menyimpan akar kepahitan hidup dengan saudara kita, dengan orang-orang di sekitar kita, itu berarti kita tidak memiliki
kasih yang benar dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, akhir-akhir ini saya pernah mendengar dari seorang anak Tuhan yang berkata, dia berkata seperti ini, dikatakan, sampai mati pun saya tidak akan mengampuni dia. Saya pernah berulang kali mendengar itu diucapkan oleh anak-anak Tuhan. Ya, saya tahu dia sangat-sangat bisa melayani. Tetapi ketika kepahitan hidup muncul dalam dirinya, kejengkelan dan dia dikecewakan oleh orang yang ada di sekitarnya, dia berkata seperti ini, sampai mati pun saya tidak akan mengampuni. Pertanyaannya bagi kita, orang Kristen seperti ini, kalau ia mati masuk surga tidak? Sekali lagi, kalau ada orang Kristen yang seperti itu kata, sampai mati pun saya tidak akan mengampuninya. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, orang Kristen yang seperti ini, kalau mati masuk surga tidak? Saya percaya dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Dia menyimpan sampai mati pun akar pahit. Berarti kekristenannya adalah kekristenan yang tidak jelas peristiwa pertobatannya. Bukankah Tuhan kita yang sudah mengasihi kita, memberi pengorbanan yang sempurna bagi kita? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apapun alasannya bagi kita pada pagi hari, apapun alasannya, komentar kita, pembelaan apa yang kita lakukan untuk membenarkan diri bahwa kita tidak salah dan kita tidak pernah melakukan kesalahan, kita tetap ingat harus melakukan firman Tuhan itu, yaitu apa? Mengasihi musuh kita. Bahkan firman Tuhan bagian Markus dan Lukas berbicara, kita mengasihi musuh kita, kita mendoakan mereka yang mengecewakan kita. Bagaimana mungkin saya dan saudara mengasihi Allah tetapi kita membenci orang-orang di sekitar kita? Bagaimana mungkin mulut kita memuji Tuhan, hati kita tidak nyaman, hati kita menyimpan akar kepahitan. Roh Tuhan tidak ada dalam hidup kita, firman Tuhan tidak ada dalam hati kita. Mengapa? Karena kita menyimpan dosa, kepahitan hidup. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari, Bapak Ibu, apakah kita dengan tidak mengasihi orang lain itu, kita mampu berdoa untuk orang lain? Tidak. Engkau mengasihi orang itu, engkau mengampuni dia, itu berarti ada kesempatan bagi kita untuk mendoakan musuh kita, mendoakan orang-orang yang mengecewakan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ingat firman Tuhan menegaskan, ini perintah dan wajib untuk kita lakukan, yaitu sesakit apapun, sekecewa apapun yang kita alami, orang melakukan terhadap kita, kita tetap mengasihi dia. Karena Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Tetapi jika engkau tidak pernah melepaskan pengampunan dan tidak mengasihi orang-orang yang mengecewa dan membenci engkau sampai saat engkau mendengar firman Tuhan ini, saya percaya rohanimu, hidupmu tidak akan ada hubungan baik dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 21 tadi, jika engkau berkata engkau mengasihi Allah, tetapi engkau membenci saudaramu, kehidupan Kristen kita nol di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, masih ingat firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 44 tadi saya katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiayakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini tidak gampang. Sebagai anak Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang yang membenci saya, mengecewakan saya? Bagaimana saya bisa mengasihi dia yang membuat kepahitan dalam hidup saya? Saudara, disitulah kehidupan kekristenan kita akan teruji, akan kualitasnya muncul menjadi Kristen yang murni jika kita hari ini bisa mengasihi musuh kita, kita sungguh-sungguh mengampuni dia, dan kita sungguh-sungguh mendoakan supaya hidupnya berubah. Tidak lagi mengecewakan kita, tidak lagi mengecewakan orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan saya adalah, mengapa orang tidak bisa mengasihi dan tidak bisa berdoa untuk musuhnya? Bisa jadi ini dikatakan cara berpikir. Karena dia dikatakan cara berpikir orang yang belum bertobat. Dikatakan cara berpikir orang yang tidak bertobat adalah dikatakan orang yang bersikap baik kepada kita harus baik. Kalau dia jahat, kita
jahat terhadap mereka. Ini cara berpikir manusia dunia seakhir-akhir ini. Kalau orang itu baik, saya lebih baik. Kalau orang itu jahat, saya lebih jahat dari dia. Firman Tuhan katakan, kejahatan itu dikalahkan oleh kebaikan. Ya, karena ada roh Tuhan dalam diri kita dan dalam hidup saya dan saudara dimanapun mendengar firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah teladan yang luar biasa bagi kita pada pagi hari ini. Dia Yesus mengajar bagaimana kita harus mengasihi, bagaimana kita harus mendoakan orang yang sedang mengecewakan kita, mendoakan musuh kita yang sedang menyakitkan hati kita. Saudara, Yesus berkata, kalau kita perhatikan di sana, Yesus mengajar kepada kita, dikatakan, Yesus bisa mengalah kejahatan, yaitu dengan kebaikan. Sekalipun Yesus diejek, sekalipun Yesus diludahi, sekalipun Yesus dimusuhi, dan Yesus dianiaya, ketika berada di atas kayu salib, Dia tetap berkata, ampunilah Bapa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukankah firman Tuhan sangat tegas? Bukankah firman Tuhan ini mengajar kepada kita? Sesakit apapun kita dibuat oleh orang, sekecewa apapun kita dibuat oleh orang lain, Tuhan katakan engkau tetap mengasihi dia. Engkau tetap mendoakan mereka, memberkati mereka. Lebih tegas firman Tuhan bagian yang lain berkata kepada kita pada pagi hari ini. Bahkan kalau kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-23-24 kita melihat ketika Yesus diejek, dihina, Dia tetap menuju perjalanan salib mengasihi orang-orang yang menghina Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kejahatan tidak akan dapat dikalahkan oleh kejahatan. Tetapi dikatakan di sana, kejahatan bisa dikalahkan oleh kebaikan yang mampu untuk mengalahkannya. Dan itu Yesus berikan. Itu yang Yesus sudah lakukan. Yesus minta kita sebagai murid-Nya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, tetap melakukan firman Tuhan itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jika sampai hari ini kita sebagai murid Kristus, kita dituntut untuk mengasihi dan mendoakan musuh kita, itu berarti bukan kita setuju dengan perbuatan jahat mereka. Jika Tuhan menuntut kita untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mengecewakan kita, itu bukan berarti kita setuju dengan perbuatan jahat mereka, dengan karakter mereka. Tetapi dengan mengasihi mereka, dengan mendoakan mereka, supaya Tuhan mengubah hidup mereka, mengubah karakter mereka. Bukan membenci mereka, tetapi kita mengasihi dengan kasih Kristus kepada mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kepada kita supaya kita tidak mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Biasanya orang dunia sekarang, ketika dia dikecewakan, ketika disakit hati, dia berusaha untuk membalasnya. Ini cara dunia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus mengasihi, harus mendoakan musuh kita. Ya, mengasihi sesama yang baik mungkin itu oke. Tetapi persoalannya adalah bagaimana menjalin hubungan dengan orang yang mengecewakan kita. Saudara, jangan jadi munafik. Saya kalau katakan, jangan kita jadi munafik. Kita mengasihi Tuhan tetapi saudara kita tidak kita kasihi. Kita munafik hidup. Kekristenan kita tidak akan ada yang baik. Apa bedanya dengan kita? Orang-orang yang mengecewakan kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kepada kita. Kita harus belajar dari cara Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi musuh kita. Mendoakan mereka lebih daripada itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang membuat seseorang tidak bisa mengasihi dan mendoakan musuhnya? Ada beberapa hal kalau kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama dikatakan, karena kita tidak rendah hati. Ini kuncinya. Mengapa kita tidak bisa mengasihi orang lain yang mengecewakan kita? Karena kita tidak rendah hati. Kita merasa kita lebih baik dari mereka. Kita merasa bahwa harga diri kita telah diremehkan.
Ini yang membuat kita tidak bisa mengasihi. Jika kita tidak mengasihi mereka, apalagi kita mampu mendoakan mereka, tidak bisa. Firman Tuhan tegaskan, kita harus rendah hati. Saudara, firman Tuhan kalau kita membaca dalam Lukas 22 sampai 24, Tuhan mengajarkan murid-muridnya mengasihi satu sama yang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengapa orang tidak bisa mengasihi dan mendoakan orang lain? Kita merasa lebih baik dari musuh kita. Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai dikatakan sampai yang ayat kedua. Dan tidak mau mengalah dan oleh dorongan ingin bersaing dengan orang lain. Ini yang terjadi, saudara. Kita tidak bisa mengasihi. Mengapa kita tidak bisa mengasihi orang lain? Kita merasa lebih baik dari mereka. Rohani kita lebih baik, hidup kita lebih baik dari mereka. Mereka lebih jahat. Selalu di benak kita. Ingat, iblis menggunakan semua cara untuk menghancurkan kita. Tidak memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Caranya, kita selalu mengingat segala kejahatan yang dilakukan oleh musuh kita, orang lain terhadap kita. Kita selalu diintimidasi dengan itu. Jika roh Tuhan, firman Tuhan kita tidak isi dalam pikiran ke hati kita, dan tidak ada kerinduan kita untuk mau mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka, maka kuasa iblis itu, roh-roh dunia itu akan ada dalam pikiran dan hati kita. Dan firman Tuhan tidak akan bekerja dengan baik dalam diri kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi dan mendoa musuh kita? Sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi dan mendoakan musuh kita? Yang pertama dikatakan di sana, kita harus membuang segala kesombongan dalam diri kita. Saya tidak tahu kesombongan apa yang dalam diri kita. Kita harus berani membuang kesombongan. Kita rendah hati. Mungkin saudara tahu kesombongan ini. Kita tidak rendah hati. Dikatakan kita selalu kesombongan ini juga butuh penghargaan. Minta supaya dirinya lebih dihargai, lebih didengar omongannya. Lebih dihormati dia. Ini kesombongan, buang. Singkirkan kesombongan itu. Berpikiran positif dengan orang lain. Saya pernah berbicara mengkhotbahkan ini. Supaya kita mengisi pikiran kita dengan pikiran yang baik. Positif dengan orang-orang yang mengecewakan kita. Dan jangan tiru hidup mereka. Jangan berpikir untuk membalas kejahatan mereka yang mereka lakukan terhadap kita. Tetapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus sudah melakukannya bagi kita. Saudara, dalam Filipi pasal yang kedua ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bukankah firman Tuhan sangat jelas? Ketika kita menganggap orang lain musuh kita lebih baik, seperti kita lihat diri kita, disitulah kuncinya kekristenan. Disitulah kemurnian hidup kita di hadapan Tuhan. Disitulah kemurnian firman Tuhan yang kita dengar selama ini. Kita belajar untuk mengasihi dan mendoakan musuh kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya pernah membaca sebuah buku yang sangat menarik, dikatakan belajar menghargai orang lain yang mengecewakan kita. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain yang pernah mengecewakan kita. Ada beberapa poin yang dalam buku itu saya baca. Dikatakan seperti ini. Buku ini orang yang penulisnya sudah meninggal. Tapi bukunya diterbit bestseller. Luar biasa, buku-buku ini diterbitkan berulang kali, dikatakan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang mengecewakan kita. Yang pertama dikatakan di sana, jangan suka mengkritik dan menjelekkan orang lain. Supaya kita dihargai, saudara. Supaya orang lain kita hargai dan diri kita dihargai. Jangan suka mengkritik atau menjelekkan orang lain. Jika kita dalam hidup kita suka mengkritik dan menjelekkan orang lain, maka kita punya musuh banyak. Orang tidak suka di mana kita berada. Ingat, mengkritik demi kemajuan itu baik, tapi ada tempatnya. Tuhan juga mengkritik, menegur orang-orang dengan cara Tuhan, dengan cara baik, supaya orang bertobat. Tapi mengkritik ini bukan membangun, menjatuhkan. Yang kedua dikatakan, kita harus belajar memberi pujian dan apresiasi yang tulus dengan orang lain. Kapan waktunya kita bisa menghargai, menjalin hubungan kepada orang yang mengecewakan kita? Beri penghargaan terhadap mereka. Saya ingat sekali lagi, kita bukan mendukung kejahatan mereka, tapi kita membangun hubungan dengan musuh kita,
Beri penghargaan bagi mereka. Kadang ketika kita pernah dikecewakan, bertemu pun kita tidak mau ngomong dengan mereka. Berbicara dengan orang yang mengecewakan kita itu pun kita tidak suka. Bahkan dalam pembicaraan pun kita jarang untuk menghargai dan mengangkat kelebihan-kelebihan orang yang mengecewakan kita. Yang paling banyak adalah mengkritik dan berkata jelek terhadap dirinya. Dan kita tidak pernah melihat kebaikan dalam diri orang itu. Bagaimana dia bisa berubah kalau kita tidak pernah mengasihi dia dan tidak pernah mendoakan dia? Karena kita suka mengkritik. Kita juga dikatakan tidak memberi penghargaan terhadap mereka yang pernah mengecewakan kita. Yang ketiga dikatakan, jadilah pendengar yang baik saat orang berbicara. Orang lain bercerita. Saudara, kalau Anda ingin dihargai orang lain dan menghargai orang lain, jadilah pendengar yang baik saat orang berbicara, hargailah. Jangan kita tidak menghargai mereka. Kita biarkan. Mungkin dalam pembicaraan sehari-hari, kita melihat musuh kita berbicara. Kita mencibir mereka. Saudara, itu tidak baik. Dan firman Tuhan katakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Jika mereka lapar, beri mereka makan. Jika mereka haus, beri mereka minum. Jika mereka tidak ada baju, beri mereka pakaian. Luar biasa pengajaran yang tidak sama dengan dunia Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Yang keempat, jangan suka berdebat dengan orang lain, saudara. Kadang ini sering terjadi. Kita berdebat, berargumen dengan orang-orang yang mungkin apalagi musuh kita. Kita mencari kesalahan setiap pembicaraan kita. Cari celah, cari salah-salahnya. Supaya kita pakai untuk berbicara menjatuhkan dia. Saudara, apa bedanya kita dengan musuh kita yang mengecewakan kita? Kalau saudara dipulihkan Tuhan hari ini, ingat dimanapun Anda hadir. Sekalipun di situ ada musuh kita, ada orang yang mengecewakan kita. Kita hidupkan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Maka kehadiran kita akan menjadi berkat bagi mereka. Yang berikut dikatakan di sana, sampaikan pandangan dengan baik. Jika salah, akui. Kadang kita merasa bahwa kita senior, kita sudah orang tua, kita sudah menjadi orang hebat, tidak mengakui kesalahan kepada anak, kepada keluarga, kepada istri, kepada siapapun. Akui, jika salah, ya akui. Jujur dan minta maaf. Jangan merasa diri paling baik, benar dan paling baik. Saudara, firman Tuhan, Yesus yang terbaik dan dia berkuasa yang baik dan terbaik sekali Yesus. Tapi ketika Yudas mengecewakan dia tetap mengasihi Yudas. Dia tidak membalas perbuatan Yudas. Dia tetap mengasihi. Sayangnya Yudas tidak datang minta maaf, menyatakan kesalahannya kepada Yesus, tapi dia bunuh diri, menggantungkan dirinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Petrus berbeda. Datang diakui kesalahan dengan Tuhan. Dia bertobat. Dan Tuhan mengampuni dia, melepaskan pengampunan dia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, bagaimana caranya saya katakan supaya kita bisa mengasihi dan mendoakan musuh kita. Yang pertama tadi kita harus membuang kesombongan dalam diri kita. Yang kedua, kita menjaga hati kita. Dalam arti tidak gampang kecewa melihat kelemahan orang lain. Atau melihat kekurangan orang lain. Tidak gampang kecewa. Kita harus menjaga hati kita. Yohanes pasal 13 ayat yang kedua dikatakan mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Saudara bayangkan, Yesus sangat baik. Yesus memilih Yudas, mengangkat dia menjadi muridnya. Tapi Yudas berkhianat dia. Apakah Yesus kecewa? Yesus tetap mengasihi Yudas. Menjaga hati dikatakan. Ingat, sekalipun Yudas Iskariot menjual dan mengecewakan Yesus. Apakah Tuhan Yesus membenci Yudas? Alkitab mencatat. Tidak, bahkan dikatakan Yesus tetap mengasihi dia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selalu ada pintu terbuka. Pintu maaf kita berikan kepada orang-orang yang mengecewakan kita. Jika kita membuka pintu maaf, maka pintu surga terbuka untuk kita. Jika kita mengunci pintu mengampuni orang lain, seperti saya katakan tadi, sampai mati pun saya tidak mau mengampuni orang itu. Berarti pintu surga untuk pengampunan terhadap kita pun tidak akan kita miliki. Saudara, cara yang ketiga, cara yang pertama tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi dan mengampuni musuh kita. Yang pertama, kita harus membuang kesombongan dalam diri kita. Yang kedua, menjaga hati kita. Yang ketiga, kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Matius pasal 5 ayat 44, Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Saudara, kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi
Kebaikan mengalahkan kekerasan. Kebaikan mengalahkan kejahatan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melakukan hal yang baik caranya. Untuk menyingkirkan kekerasan, itu dikatakan tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita melakukan hal yang baik terhadap musuh kita. Berusaha mengasihi dia dengan sungguh-sungguh dan mengampuni kekurangan, mendoakan dia. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan kita hari ini supaya kita mengasihi musuh kita. Saya tidak tahu hari ini apa yang membuat Anda tidak bisa mengasihi musuh dan tidak bisa mendoakan musuh kita, orang-orang yang mengecewakan kita. Saya juga tidak tahu mengapa saudara tidak bisa mengasihi dan mendoakan orang-orang saudara kita yang telah menyakitkan hati kita. Sampai hari ini Anda belum bisa mengampuni dia. Saya juga tidak tahu apa yang membuat saudara sangat membenci saudara Anda, pasangan hidup Anda, atau teman kerja Anda, atau orang-orang yang mengecewakan Anda. Saya juga tidak tahu. Tetapi yang Yesus ingatkan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, belajar dari Tuhan Yesus. Dia harus mengasihi. Saudara, ada konsep pemikiran dunia akhir-akhir ini. Dikatakan konsep hidup dunia dikatakan di sini. Dikatakan yang pertama, konsep hidup setan dikatakan, balaslah kebaikan dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Ini konsep hidup yang diajarkan oleh dunia ini, yaitu setan. Iblis dikatakan, balaslah kebaikan dengan kejahatan. Air tuba dikatakan air susu dibalas dengan air tuba. Saudara, ini cara dunia akhir-akhir ini. Konsep yang kedua dikatakan di sana, konsep hidup manusia. Di mana dikatakan, balaslah yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Ini cara manusia. Kalau cara setan yang baik dikatakan, balaslah yang baik dengan kejahatan. Kalau manusia melakukannya, balaslah yang baik dengan yang baik. Dan balaslah yang jahat dengan yang jahat. Tetapi konsep hidup yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita pada pagi hari ini adalah dikatakan di sana, kasihilah, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Jika dia tidak punya pakaian, beri dia pakaian. Dan doakan dia. Biarlah Tuhan punya hak untuk membalas kejahatan yang mereka lakukan terhadap kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita lakukan firman Tuhan ini. Mari kita hidupkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita menabur kebaikan kepada orang-orang yang membenci kita. Kita mengasihi orang-orang yang mengecewakan kita. Sekalipun musuh kita tidak menghargai kebaikan yang kita lakukan hari ini. Sekalipun orang-orang yang mengecewakan kita hari ini tidak menghargai apa yang kita lakukan. Jangan kecewa. Tetap mengasihi dia dan mendoakan dia. Siapa tahu dengan kita mendoakan dia, Tuhan mengubah hidupnya. Sekalipun mereka tidak menghargai apa yang kita tabur terhadap mereka. Sekalipun mereka tidak menghargai, bahkan mungkin dikatakan menafsir yang jahat terhadap kebaikan kita. Jangan kita mengikuti, terpengaruh dengan gaya hidup dan pola hidup mereka. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, belajarlah mengasihi dan mendoakan musuh kita. Maka hidup dan aktivitas kita hari ini menjadi berkat bagi banyak orang lain. Siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar akan firman Tuhan yang disampaikan baginya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu ini. Kami sudah diajar dan diingatkan kembali bahwa kami harus mengasihi musuh kami dan mendoakan mereka. Sekalipun mereka tidak menghargai kebaikan yang kami buat. Sekalipun mereka mengecewakan kami berulang kali. Tapi firman Tuhan bagian yang lain mengingatkan kami. Kami harus mengampuni mereka 7 kali 70 kali dalam 7 kali sehari. Kami percaya Tuhan, kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Dengan kami mengasihi dan mendoakan musuh kami. Dengan kami mengasihi dan menabur kebaikan terhadap musuh kami. Itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan kejahatan
mengalahkan kekecewaan, mengalah senjata iblis yang membuat kami tidak bisa mengasihi, mendoakan orang musuh kami, yaitu dengan kebaikan dan kuasa firman Tuhan yang sudah berikan bagi kami. Kami sudah berdoa memohon pertolongan Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.